Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan share screen, di share screen saya ini, depan layar monitor teman-teman sekalian, ini ada satu pengkodingan di Arduino, yang di satunya adalah expander ya, schematic expander. Nah, saya hanya akan mengulas sedikit kenapa kita atau ya kenapa kita butuh belajar microcontroller ini. Nah, selain kita lihat di skema ini adalah blok BOB, teman-teman sekalian. Nah, di sini ada inputannya, ini adalah outputannya. Nah, di sini pada saat teman-teman pasti kalau bicara tentang input dan output itu udah pada tahu ya, teman-teman sekalian. Nah, pada saat yang paling kesulitan pada saat kita analisa input dan outputnya sudah tidak ada masalah, tapi lalu kemudian misalkan atau outputnya tidak mengeluarkan gara-gara perintahnya nggak keluar. Nah, tentu teman-teman mulai tuing-tuing. Nah, di MG Pro sendiri kenapa kita diajarin yang namanya praktek microcontroller atau ilmu microcontroller? Karena ya isinya itu di handphone ya microcontroller. Justru aneh kalau misalkan kita sebagai teknisi nggak belajar microcontroller itu justru aneh. Karena dasarnya dari handphone ini, ya kan, teknologi canggih di handphone itu adalah microcontroller. Nah, di sini satu poin dari pelajaran kemarin yang kita dapat di sini kan pada saat apa namanya? Pada saat secara program ini anggaplah sudah diperankan sebuah modul, ya kan? Entah itu misalkan nanti modulnya berupa sentuh, berupa kamera, berupa audio, ya kan? Nah, kita udah nggak akan bingung lagi terkait bagaimana proses suara itu terjadi atau bagaimana proses penyentuhan itu terjadi. Nah, kita mengkonversi di sini yang berhubungan dengan sensor atau pembacaan atau apa namanya ya, oke lah, pembacaan atau sensor ini ada penamaan pertama di sini adalah reset end, ya kan? Di bagian skema ini ada reset end. Lalu di sini juga ada namanya tegangan referensi, V referensi, ya kan? Lalu kemudian di sini ada IR key yang dimana ini adalah interrupt yang berlogik 0. Nah, di sini adalah jalur komunikasi SDA SCL atau I2C-nya. Nah, di microcontroller kenapa kita harus belajar microcontroller ini? Untuk bisa memahami itu, ya kan? Proses ini terjadi bagaimana? Nah, di sini integer ini apa interrupt ini, maaf, interrupt ini adalah ketika misalkan kita ini adalah rangkaian ini adalah program program sentuhnya. Di sini adalah perintahnya di point setup adalah untuk perintah untuk menampilkan di serial monitor. Berarti kan kalau di apa namanya? Ini kita belum menjalankan. Kalau di kalau di handphone atau di LCD itu sama dengan kita sentuh, misalkan menyentuh aplikasi kamera kita sentuh, ya kan. Nah, berarti itu sama dengan interrupt kan, ya sama dengan interrupt atau interupsi untuk menyentuh si aplikasi kamera itu untuk kebuka. Nah, saat itu ya kan, saat itu yang pertama di point setup ini adalah kita di ditampilkan tampilan aplikasinya. Nah, lalu kemudian di point loop ini adalah program atau interupsi. Apa nih yang mau dieksekusi? Yang dieksekusi adalah membuka aplikasi kamera. Anggaplah di sini membuka menu kan kalau di handphone. Berarti saat kita buka menu ini yang dieksekusi mana adalah point menu. Nah, ini. Di point menu isinya adalah I love you. Nah, kalau di handphone misalkan di sini dia interrupt nih, interrupt untuk menjalankan eh, program ini. Jadi isi ini dijalankan begitu kita tap open kamera, maka yang dijalankan adalah ini. Berarti kan proses kamera terjadi, ya kan?
Nah, otomatis si modul dalam jika tidak ada masalah dan modulnya terdapati ada, maka ini terbuka. Maka muncullah tulisan seperti ini. Kita coba eh, langsung compile aja. Nah, kita upload. Nih, ini agak lambat. Oke. Nah, kita upload. Maka yang dijalankan, nah ini membuka program I Love You. Berarti kan kalau dikonversi ke handphone pada saat kita perintah interrupt untuk membuka aplikasi kamera. Nah, maka ini kebuka. Nah, tab berikutnya atau setelah itu tab berikutnya kita mau buka misalkan menu atau yang isinya menu ini adalah I love you, kita mau buka kamera lalu ngambil foto. Berarti kan kita berikutnya masuk ke sini. Ke poin berikutnya, ke perintah berikutnya untuk membuka aplikasi kamera itu atau untuk memotonya. Nah, interrupt ini adalah di handphone ini yang seperti ini, di skema handphone itu seperti itu. Pada saat kita tekan tab open kamera atau mengambil kamera, nah itu interrupt. Jadi begitu dia interrupt sama kita sentuh, dibuka misalkan itu mau sentuh, mau kamera, begitu kita tap, nah instruksi ini, interrupt ini yang bekerja. Nah, setiap interupsi ini bekerja, berarti kan ini pada saat dia dapat perintah 0, logic 0, maka dia bekerja. Nah, setiap eksekusi ini dilakukan, satu kali eksekusi ini dilakukan, seret, sampai sini, ya kan? Nah, ini secara program otomatis reset N ini bekerja. Dia langsung reset, seret, ya kan? Nah, sama lalu masuk berikutnya sampai ke dapat perintah atau instruksi berikutnya. Misalkan ngambil kamera, buka kamera atau mau foto, bagiannya foto, cepret, ya kan? Program ini jalan, seret, lalu ngereset lagi. Nah, seperti itu terus. Nah, sementara di sini kita ada namanya SDASCL, ini hubungannya apa? SDASCL ini adalah jalur komunikasi antara mikrokontrolernya. Jadi si IC di si mesin ini dengan si modulnya ada komunikasi ini namanya I2C SDASCL. Nah, gitu ya. Sedikit gambaran kenapa kita belajar mikrokontrol itu wajib mutlak. Karena untuk bisa memahami dua jalur ini saja yang kadang kita bingung ini gimana cara bacanya, ini kita gimana cara ngukurnya, kita gimana cara mengetahui ini bekerja atau tidak, ya kan? Makanya kita hari kemarin belajar praktek atau materi teori tentang microcontroller. Jadi sekarang teman-teman pasti udah paham untuk bisa memahami ini secara keseluruhan. Salah satu yang perlu kita pelajari juga adalah ini sangat begitu penting. Oke, sekian dari saya. Selamat dilanjutkan belajarnya. Semoga makin semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.